Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozeki Rahmat Parwanto dari kelas 12 IPA 1 dan teman saya Iqbal Safar Hadi Putra, Abdul Aziz Cahya Fuadi, Cahyaning Lintang Kamulyan, Ramadhani Putri Indonesia. kami dari kelompok 1 membuat tugas video bahasa Indonesia di Monumen Kresek Madiun. tentang Madiun. Identifikasi pertama adalah bacel. Identifikasi kedua adalah ketika mengucapkan kata Madiun. Teringat kembali kejadian yang sangat kelam pada tahun pada tanggal 18 September 1948. Peristiwa itu disebut juga peristiwa Madiun, sebuah gerakan PKI di Madiun yang membantai ribuan nyawa di sebuah perbukitan yang terletak di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lokasi peninggalan sejarah dengan luas 3,3 hektar ini berada 8 km ke arah timur dari kota Madiun. Monumen ini peninggalan sejarah PKI tahun 1948 di Madiun. Adapun fasilitas wisata antara lain pendopo, taman bermain, balai pertemuan, kios kuliner, dan area parkir. Monumen ini dibangun pada tanggal 1987 dan diresmikan pada tanggal 10 Juni 1991 oleh Gubernur Jawa Timur Soelarso. Monumen Kresek sekarang dijadikan sebagai objek wisata yang sering dikunjungi masyarakat. Patung tersebut terdiri dari 2 orang, diantaranya posisi sedang memenggal kepala dan yang satu seakan-akan duduk pasrah untuk dipenggal. 2 orang itu adalah Muso, sang pemimpin pemberontakan PKI, sedang membawa pedang yang ingin memenggal kepala Kiai yang dikenal dengan nama Husein. Kiai Husein adalah Kiai yang arif dan bijak. Beliau juga sebagai anggota DPRD Madiun tahun 1948. Sementara itu, pendopo yang berada di area Monumen Kresek adalah bekas rumah warga yang dijadikan markas PKI sebagai ajang pembantaian para korban keganasan PKI, di mana tempat itu dijadikan lokasi pembantaian para korban. Parahnya lagi, rumah itu dibakar beserta penghuninya. Sebelah selatan pintu masuk Monumen Kresek terdapat prasasti batu ukiran nama-nama korban prajurit TNI Polri, pamong praja, masyarakat, dan guru-guru yang gugur dalam pembantaian PKI di Desa Kresek. Di depan prasasti ukiran terdapat suatu sumur yang dimana sumur itu dibuat pembuangan korban-korban dan sekarang ditutup relief korban-korban di atasnya. Kolonel Mahardi adalah prajurit TNI Polri yang berpangkat tinggi yang gugur di Desa Kresek. Namun sekarang Kolonel Mahardi dibuat menjadi salah satu jalan di Kota Madiun, serta Kolonel Mahardi dijadikan patung di Monumen Alun-Alun yang sekarang ada di Alun-Alun Kota Madiun. sebelah barat Monumen Kresek terdapat bangunan relief yang menggambarkan proses pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dan sekaligus penumpasannya. Penumpasan PKI dilakukan oleh divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan divisi Jawa Timur dipimpin oleh Kolonel Sungkono. Di sebelah timur patung Muso ada bangunan patung anak-anak korban PKI yang menuntut bela kepada pemerintah RI agar menumpas kegiatan PKI di Madiun. Unda-unda masuk monumen masing-masing berjumlah 17, berjumlah 8, dan berjumlah 45. Menunjukkan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan RI. Nama saya Tri Sugiyatno, saya pemandu wisata Monumen Kresek. Ya. Sejarahnya Monumen Kresek mulai dibangun pada 1987 dan selesai pada 1991 diresmikan oleh Bapak Gubernur Soelarso. Ini prasasnya ada di sini. Ya. Adapun tujuannya adalah untuk menanamkan sikap kebencian kita kepada Partai Komunis Indonesia.
Karena yang kita tahu Partai Komunis Indonesia adalah partai yang sangat kejam yang tidak sesuai dengan Pancasila. Awal sejarah ini dimulai dari tanggal 19 September 1948, Musa dan Amir Syarifuddin mendirikan negara Republik Soviet Indonesia yang berpusat di Madiun. Karena dasarnya komunis tidak sesuai dengan Pancasila, Musa dan kawan-kawan ini digempur oleh tentara Siliwangi, diserang oleh tentara Siliwangi dari barat Solo dan dari timur dari Kediri. Mereka merapat ke Madiun, akhirnya sudah merasa terdesak. Musa dan Amir Syarifuddin masing-masing membawa tawanan untuk dibawa lari. Amir Syarifuddin membawa tawanannya ke arah barat, yaitu lewat Magetan, Ngawi. Akhirnya pada perjalanannya ketemu dengan rombongan Gubernur Suryo yang saat itu pulang dari ibu kota negara. Jadi akhirnya Gubernur Suryo dibantai di daerah Mantingan, Ngawi. Di sana juga ada monumen namanya Monumen Suryo. Sedangkan tawanan Musa dibawa ke arah timur, maunya mau ke Gunung Wilis karena sudah merasa terdesak. Akhirnya dibantai di Kresek ini, di desa Kresek ini, yang sekarang dijadikan Monumen Kresek ini. Ya. Musa sendiri akhirnya tertangkap di daerah Ponorogo, tertembak di sana. Itu sejarah singkat mengenai Monumen Kresek. Saya tanya, apa itu visi misinya Monumen Kresek, Pak? Tujuannya sudah saya jelaskan tadi, untuk menanamkan rasa kebencian kita pada Partai Komunis Indonesia, dengan harapan Partai Komunis ini tidak akan terulang lagi di Indonesia. Apa itu yang berkesan untuk Monumen Kresek ini, Pak? Yang berkesan ya apa, ya sejarahnya harus digali. Jadi itu patung itu merupakan kekejaman dari Partai Komunis Indonesia, PKI. Yaitu gambaran yang bawa pedang itu adalah komunisnya, yang bawah itu adalah tawanan. Itu kekejaman PKI. Maka sekali lagi, Madiun bukan tempat PKI, Madiun hanya ajang. Jadi kalau penjenengan misalkan nanti pergi ke luar Madiun, wong Madiun, anak buah Musa, itu tolong dijelaskan bahwa Musa sendiri orang Pare Kediri, Amir Syarifuddin orang Sumatera. Jadi yang mereka bukan orang Madiun, Madiun hanya tempat saja sebagai untuk memberontak. Karena apa? Madiun punya lapangan udara, punya gudang senjata, dan letak geografis pegunungan yang sangat memungkinkan untuk memberontak. Ya udah Pak, terima kasih atas wawancaranya selama ini. Mohon maaf kalau dari kita ada kesalahan untuk bertanya-tanya. Mohon maaf sekali. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.